Jemaat GKJ Kandian Solo Timur yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan, di hari Minggu ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali beribadah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari bersama-sama kita dengarkan berita gereja. Berita gereja Minggu 30 Mei 2021. Bab yang pertama, Rioyo Undo-Undo. Setelah ibadah Trinitas hari Minggu 30 Mei 2021 pada pukul 6.30 selesai, akan dilanjutkan kegiatan lelang Rioyo Undo-Undo mulai pukul 8 di setiap tempat ibadah. Bab yang kedua, undangan. 1. Rapat Majelis Bidang Kespel dan Pengurus TK Kristen Gandean hari Senin 31 Mei 2021 pukul 18 di Gereja Induk Purwodiningrat. 2. Sidang pleno majelis hari Rabu 2 Juni 2021 pukul 19 di Gereja Induk Purwodiningrat. 3. Pendaftaran kelompok Jaglan 2 hari Jumat 4 Juni 2021 pukul 18 di Gereja Induk Purwodiningrat. 3. Pelayanan sakramen perjamuan kudus. 1. Di Gereja Induk Purwodiningrat pada ibadah Minggu 6 Juni 2021 pukul 6.30 dan pukul 18. 2. Di Gereja Geraha Manunggal dan Gereja Losari pada ibadah Minggu 13 Juni 2021 pukul 6.30 dan pukul 18. Kepada warga jemaat dimohon mengadakan pendaftaran di kelompoknya masing-masing. Yang mengantarkan khotbah hari ini beliau Bapak Agung Sri Haji SPMM, musik tim variatif dan gabatakit, pemandu pujian Ibu Emi, Ibu Rini dan Ibu Ayu, petugas multimedia dari Komisi Multimedia. Jemaat dimohon bisa membangun suasana khidmat dalam ibadah. Terima kasih. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam panggilan beribadah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita bersama ada dalam penghayatan Minggu Trinitas. Kita diundang untuk menghayati karya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Marilah kita sambut dengan penuh sukacita. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3 baitnya yang pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Segala apa yang kami bisa rasakan, nikmati, dan hidup kami saat ini hanya berasal dari berkat pengasihan-Mu. Oleh karena itu, kami mempersembahkan rasa syukur kami ke dalam tangan-Mu. Semoga berkenan di hadapan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
yang terkasih, marilah kita khususkan ibadah Minggu Trinitas ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Dipersilakan untuk duduk. Saudara, pada hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Pada saat ini kita diundang untuk bersama-sama menghayati kehadiran dan karya Allah Trinitas dalam hidup kita. Ia adalah Allah yang selalu ada dalam hidup kita. Ia adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam. Ialah pencipta dan penyelamat. Ialah penolong kita dalam melewati badai-badai kehidupan. Ialah Allah yang mengangkat kita menjadi anaknya, ahli waris yang dikasihinya. Marilah kita mensyukuri karya-karya dan kebaikan-kebaikannya. Marilah kita memeriksa hidup kita. Apakah kita sudah sesuai dengan apa yang diharapkannya? Kembali kita pujikan Kidung Jemaat 426 baitnya yang pertama dan ketiga, kita harus membawa berita. Dosa kita karena kita belum bisa melaksanakan perintah-perintah Tuhan dengan sempurna. Kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Allah kami yang penuh kasih, di persimpangan jalan kehidupan, di tengah pertanyaan tentang perubahan zaman, kami menghadap Engkau. Engkaulah yang kami yakini sebagai pencipta, penyelamat,
dan penolong kami. Engkaulah yang kami yakini mampu menolong kami, anak-anak-Mu. Ampunilah kami ya Allah, jikalau selama ini kami tak berperilaku layak anak yang setia dan hormat kepada orang tuanya, kepada Engkau pemilik hidup kami. Ampunilah kami ya Allah, jika kami seringkali mengeraskan hati, menutup telinga, mengabaikan ajaran, menolak didikan yang Engkau berikan. Ampunilah kami ya Allah, yang tidak meneruskan karya-Mu di tengah dunia, mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan, mengasihi sesama, melestarikan alam, dan mengurangi dampak bertambahnya kerusakan lingkungan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Allah, seturut kasih setia-Mu. Amin. Kita akan pujikan Kidung Penyesalan dari Kidung Jemaat 467 bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita yang sudah mengakui kesalahan dosa kita, Tuhan Allah yang Maha Baik memberikan anugerahnya bagi kita. Berita anugerah diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17 demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita akan sanggupi petunjuk baru dan juga perintah dari Tuhan tadi untuk mengasihi sama dengan pujian Kidung Jemaat 233 bait yang pertama dan yang kedua. Roh Kudus turunlah. Dengan cahaya
Kita akan bersama-sama berdoa, minta pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk kita boleh dilayakkan, dimampukan untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami makasih, ucap syukur terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, pada Minggu Trinitas ini, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berkumpul di gereja-Mu yang kudus ini. Bersama-sama dengan kami memperingati Reyo Undu-Undu Bapa, berkati kami semua pada saat ini, baik yang ada di rumah, menikmati ibadah dengan streaming, ataupun kami yang ada di sini. Berkati kami satu persatu Bapa, Roh-Mu yang kudus akan bekerja pada diri kami, untuk kami boleh dimengertikan akan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sederhana ini, Engkau sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan semua berasal daripada Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami Bapa, untuk kami boleh layak mendengarkan akan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan buka dari Injil Yesus Kristus yang diambilkan dari Yohanes 3. Yohanes 3 ayat yang ke-1 atau ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kami ulangi, Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi. Shalom.
Puji nama Tuhan, semoga Bapak Ibu baik yang di sini ataupun yang di rumah senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan, sehat dan kuat. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Minggu ini kita menghayati Minggu Trinitas gitu ya. Allah Trinitas. Untuk memahami ketrinitasan Allah, ada beberapa ilustrasi yang bisa kita pakai. Yang salah satunya gitu ya, Bu, yang paling sederhana yang mungkin kita bisa pakai adalah kipas angin. Sini ada kipas angin, Trinitas. Ada 3 daun gitu ya. 3 daun mungkin kita bisa menyebutnya A, B, dan C gitu ya. Kita bisa melihat A, B, dan C. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kalau kita nyalakan, kita tidak bisa melihat mana A, mana B, dan mana C. Yang kita lihat hanyalah lingkaran yang berputar. Dan kita bisa menikmati kesejukannya gitu. Kita bisa rasakan kesejukan yang terjadi ketika relasi dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berkarya. Daun ABC seperti apa yang telah kita katakan tadi, bahwa itu merupakan gambaran. Gambar yang sederhana, paling sederhana antara pribadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang pada saat berputar itulah sedang terjadi relasi Allah Trinitas. Kita bisa menikmati kesejukannya. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus mau menjadi relasi dan terhisap di dalam putaran Allah Trinitas ini? Kita mau atau tidak? Dan bagaimana caranya? Jemaat Tuhan yang terkasih, sebenarnya bacaan leksionari kita pada pagi ini ada 3. Dari Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8, Yohanes 3 ayat 1 sampai 17, dan juga Roma 8 ayat 12 sampai dengan 17. Kita akan sedikit bersama-sama belajar akan bacaan leksionari pada pagi hari ini. Pada Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8, di sana Yesaya bersaksi bahwa ia dikuduskan dari najis bibirnya, dia diampuni dosanya, dan dia mampu berkata, ini aku, utuslah aku. Yesaya pada saat itu merasa dirinya tidak layak untuk menjadi utusan-utusan Tuhan. Dia tidak layak menjadi hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Karena apa? Dia najis bibir. Dia hidup bersama dengan orang-orang yang najis bibir di sana, sehingga ia merasa tidak layak untuk menjadi utusan Tuhan. Untuk itu Tuhan Allah hadir di sana. Ada serafim-serafim yang di sana. Akhirnya ia mengambil bara dan mencucukkan di bibirnya, sehingga dosa-dosanya telah diampuni. Yesaya menjadi tahir, menjadi kudus. Dan dengan tuntunan Roh Kudus ia mampu berkata, ini aku, utuslah aku. Bacaan yang kita baca tadi dari Yohanes 3 ayat 1-17 menegaskan bahwa manusia tidak bisa menjadi kudus oleh usaha dirinya sendiri. Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk menjadi kudus. Ada yang berpuasa, ada yang melakukan hal baik untuk mengumpulkan sebanyak-banyak mungkin amal ibadah. Ada usaha untuk mempersembahkan apapun yang dia miliki. Ada yang bersemedi di gunung-gunung. Ada juga hal yang dia lakukan untuk menebus dosa-dosanya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab tadi, usaha manusia tidak akan bisa menghapus dosa manusia. Karena apa yang dilakukan daging adalah daging. Yesus mengatakan, kamu supaya kudus, supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan dari darah dan roh, atau daging dan roh. Untuk itu apa yang dilakukan oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Allah adalah ia hadir di dunia ini untuk menjadi seorang hamba, menjadi manusia sejati,
dan Ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, manusia dimampukan untuk berkarya bersama Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, dalam Roma 8 dikatakan demikian. Roma 8 ayat ke-12 sampai dengan 17. Di sana Rasul Paulus mengingatkan manusia yang sudah ditebus, kita seperti kita ini ya, yang sudah ditebus, harus tetap dalam pimpinan Roh Kudus. Karena semua orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Sehingga oleh Roh Kudus itu kita dilayakkan, dimampukan berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau kita sudah dimampukan, dilayakkan untuk menyebut nama Allah itu Bapa, berarti kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, berarti kita mempunyai hak waris. Kalau Allah mempunyai surga, berarti kita adalah anak-anak waris kerajaan surga. Bapak Ibu yang sobat muda terkasih, dari ketiga bacaan tersebut kita bisa tahu, supaya kita bisa terhisap di dalam karya Allah Trinitas ini, kita harus yang pertama apa? Kudus. Kalau Yesaya pada zaman sebelum Tuhan Yesus lahir, dia dikuduskan oleh Tuhan dengan dicukan bara di mulutnya. Kemudian yang kedua, setelah kita kudus, kita harus siap dipimpin oleh Roh Kudus yang telah kita terima saat kita menerima baptisan. Bapak Ibu dan sobat muda yang terkasih, kita yang adalah anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah yang memerdekakan, maka kita harus turut serta dalam relasi Allah Trinitas. Kita harus turut terhisap dan berputar untuk menyejukkan dunia yang saat ini semakin panas. Di dunia yang penuh dengan hoax gitu ya, kita bisa tahu sangat luar biasanya hoax gitu ya, sehingga di medsos, baik di Facebook, di WA, kemudian IG dan lain sebagainya, banyak sekali berita-berita hoax yang disebar gitu ya. Banyak orang-orang yang kurang bertanggung jawab yang membuat hoax itu untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kepentingan golongan mereka. Di dunia yang penuh dengan hoax, kita harus berani meneruskan dan menyatakan kebenaran. Sehingga jika ada berita-berita yang kurang bagus, yang kurang baik, kita harus menfilternya. Jangan kita terus langsung kita terima, kelihatannya beritanya bagus gitu ya, kita langsung share gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita cari dulu kebenarannya. Kalau itu memang benar-benar, bolehlah kita share. Kalau itu tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak perlu kita share. Kita sebagai umat-umat Kristen, orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, jika itu tidak membangun, jika itu tidak bermanfaat, biarlah itu menjadi berita-berita saja. Jangan kita share ke rekan-rekan kita, ke grup kita, yang nanti mungkin menjadi kegaduhan gitu ya. Kita menjadi suasana menjadi tidak enak. Di dunia yang penuh dengan pertikaian, kita harus membawa perdamaian. Banyak sekali saat ini ya, hanya soal sedikit saja keriwikan menjadi gerojokan gitu ya. Karena kurang tahunya kita, kurang pedulinya kita akan berita, gosip dan lain sebagainya. Di dunia yang penuh dengan pertikaian, kita harus bisa membawa damai. Bila yang kita sebar, yang kita wartakan itu adalah berita-berita yang membawa damai, yang membawa ketenangan, yang membawa kesejukan bagi saudara-saudara kita, bagi keluarga kita dan lain sebagainya. Di dunia yang tidak peduli dengan alam, kita harus berani melestarikannya. Saat ini kita tahu ya, banyak di berita, di gereja, di warta televisi, banyak hutan yang habis gitu ya, dieksploitasi secara besar-besaran hanya untuk kepentingan seseorang gitu ya, ataupun kekayaan alam kita banyak dieksploitasi luar biasa gitu ya. Kita sebagai umat-umat Tuhan harus bisa mengendalikan gitu ya. Mungkin dari diri pribadi kita masing-masing, dari keluarga kita gitu ya.
bisa memulai untuk kita bisa melestarikan alam. Dengan apa Bapak Ibu? Sedikit kegiatan, sedikit program yang boleh kita lakukan. 3R gitu ya. Mungkin sudah Bapak Ibu sudah sering mendengar ya 3R. Reduce, reuse dan recycle gitu ya. Yang lebih mudahnya kalau kita belanja saja gitu. Kalau kita belanja ke minimarket atau supermarket, biar kita membawa tas sendiri gitu ya. Sehingga kita di sana tidak usah meminta tas plastik gitu ya, yang bisa mencemari alam sekitar kita. Karena kita tahu plastik itu tidak bisa terurai gitu ya. Membutuhkan puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk plastik itu bisa terurai. Kalau tidak bisa terurai akhirnya mencemari lingkungan. Jadi Bapak Ibu yang sering belanja gitu ya, mungkin ke pasar juga lebih baik kita membawa tas sendiri. Mungkin tas yang bisa dipakai beberapa kali atau mungkin berpuluh-puluh kali gitu ya. Bisa di-reuse, digunakan kembali. Jadi tidak sekali pakai buang, sekali pakai buang. Itu akan menambah kerusakan lingkungan kita. Membakar sampah. Sebenarnya tidak boleh ya Bapak Ibu untuk membakar sampah, karena kita tahu karbon dioksida yang dihasilkannya nanti akan mencemari ozon kita. Karena bumi ini dilindungi ozon dari sinar ultraviolet gitu ya. Virus corona yang saat ini kita rasakan bersama, secara fisik dan nyata kita alami adalah merugikan kita gitu ya. Karena apa? Semua kegiatan dibatasi gitu ya. Beribadah dibatasi, ke pasar dibatasi, piknik dibatasi, rapat-rapat dibatasi, pesta perkawinan dibatasi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada segi positifnya Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Segi positifnya adanya virus corona ini untuk alam kita. Lapisan ozon. Saya pernah mendengar beberapa waktu yang lalu lapisan ozon adalah pulih 60%. Lapisan ozon yang menyaring ultraviolet dari sinar matahari sekarang sudah pulih 60%. Karena apa? Aktivitas di dunia dibatasi. Asap kendaraan, knalpot, pabrik dan lain sebagainya dibatasi. Akhirnya lapisan ozon semakin pulih gitu ya. Kita tahu efeknya sangat luar biasa sekali. Efek rumah kaca, pemanasan global, sedikit demi sedikit kembali pulih. Kita tahu efeknya sangat luar biasa apa? Di Antartika sana, wujud air itu kan es Bapak Ibu ya. Kalau ada pemanasan global dan itu terus menerus, es ini akan mencair. Kalau mencair nanti juga sampai di seluruh muka bumi. Kalau kita tahu sekarang ya, Jakarta itu sebenarnya kan sudah sedikit di bawah air laut gitu ya. Semakin hari semakin ambles. Kalau ini semakin ambles, Antartika esnya semakin cair karena panas, apa yang terjadi? Ada banyak wilayah yang saat ini mungkin ada pemukiman-pemukiman penduduk nantinya akan kena air laut gitu ya. Mungkin rob yang saat ini sudah sedikit demi sedikit masuk ke daratan akan semakin besar. Kita tahu di pantai-pantai air laut sudah semakin menjorok ke daratan. Kalau lapisan ozon ini terus terkikis oleh kegiatan manusia, adanya CFC, klorofluorokarbon, dioksida, karbon monoksida dan lain sebagainya, lambat laun ozon ini akan habis. Dan nanti sinar ultraviolet akan langsung kena ke bumi. Segala macam sakit penyakit akan mudah muncul. Kanker kulit dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, dengan berbuat sedikit demi sedikit dari setiap pribadi lepas pribadi, pasti kita akan bisa turut untuk melestarikan alam di sekitar kita. Jangan buang sampah sembarangan, gitu ya. Plastik kita kendalikan. Kemudian asap, seluruh asap, gitu ya. Yang ahli isap, sinten nggih?
Ada yang ahli hisab? Ahli hisab itu yang suka merokok gitu ya. Ya mungkin mulai saat ini bisa dikurangi gitu ya. Karena itu wujud salah satu partisipasi kita untuk bisa melestarikan alam sekitar kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam keluarga, bapak, ibu, anak gitu ya, harus bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh Allah Trinitas. Seperti yang menjadi ilustrasi kita tadi, gambaran paling sederhana, daun A, B, dan C. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, anak, dan ibu gitu ya. Kalau di sini ada relasi yang bagus, saling mendengarkan, saling membantu, saling mengisi, saling menolong, pasti akan terjadi kesejukan. Kita bisa bayangkan kalau kipas angin itu hanya satu daun. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Adakah angin yang bisa berhembus? Mungkin ada, tapi sedikit sekali. Kemudian di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar kita, dimanapun kita ditempatkan, di lingkungan RT, RW, kemudian di tempat kita bekerja, kita sebagai umat-umat Allah yang telah diurapi oleh Roh Kudus, kita harus bisa membawa damai, membawa kesejukan. Di dalam gereja, kehidupan tripartit, majelis, pendeta, dan jemaat. Kita juga harus bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Trinitas Allah ini. Semua juga harus saling mendukung, saling melengkapi, saling menasihati, dan saling mendorong. Sehingga kehidupan bergereja kita akan semakin sejuk dan akan semakin maju. Dengan adanya berelasi antara ketiga tripartit tadi, mungkin antar juga ya, antar jemaat, antar majelis gitu ya. Mereka yang saling berempati, saling bersimpati dalam kehidupan rohani maupun dalam kehidupan jasmani. Kalau kita saling mendorong, saling menolong, pasti program-program kerja yang ada di situ, baik dari segi rohani maupun jasmani akan terwujud dengan baik. Terus apa yang kita lakukan Bapak Ibu kalau kehidupan gereja? Kita berani melayani. Kita harus berani mempersembahkan. Apa yang harus kita persembahkan? Hati kita, jiwa kita, tubuh kita, pemikiran kita, karya kita, dan juga dana. Jemaat Tuhan yang terkasih, seperti yang telah kita lihat Bapak Ibu di depan, kenapa saat ini ada bungkusan-bungkusan, ada hiasan, buah-buahan, ada anggur, ada jeruk dan lain sebagainya. Ini adalah hasil-hasil bumi. Kalau saat ini mungkin bisa disebut natura gitu ya, hasil bumi. Ini adalah persembahan dari warga jemaat, dari Bapak Ibu semua, sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan, ucap syukur kepada Tuhan karena kita telah diberi berkah yang melimpah, baik melalui kebun kita, sawah kita, gaji kita, penghasilan yang lain kita. Kalau saat ini mungkin di perkotaan tidak ada yang mempunyai sawah di sini gitu ya. Kami tidak tahu kalau Bapak Ibu mempunyai sawah di lain tempat gitu ya, lahan pertanian di lain tempat gitu ya. Tapi kita bisa mewujudkan persembahan ini dalam bentuk apapun gitu ya. Dana atau juga seperti saat ini dalam wujud riyoyo unduh-unduh, ini nantinya bisa kita pergunakan untuk kehidupan rohani dan jasmani kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena nanti hal ini akan kita lelang, hasilnya akan kita pergunakan untuk kegiatan di wilayah utara. Kita bisa gunakan untuk meningkatkan iman kita dengan adanya sarasehan, gitu ya. Nanti mungkin kita mengundang seorang pendeta atau untuk bisa mengisi iman kita, menguatkan iman kita. Ataupun nanti kita bisa wujudkan dalam program-program untuk
kejasmanian dari saudara-saudara kita. Kita ada safari Paskah, kita ada safari Natal, kita ada program Jogo Sego, Jogo Sedulur Gereja gitu ya, yang mungkin terkena dampak pandemi virus corona. Bapak Ibu yang terkasih, dengan adanya Rioyo Unduh-Unduh ini yang nanti akan kita laksanakan bersama, kita akan nikmati bersama, ini sebagai wujud kita kehadiran Tuhan Allah yang memberikan berkah bagi kita. Kita sebagai ucap syukur kita kepada Allah, kita wujudkan dalam persembahan ini, dan nanti kita bisa pergunakan untuk kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, hal ini bisa kita lakukan, kita mampu dan mau melakukan ini, pasti ada campur tangan dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa mempersembahkan apa yang kita punya. Tidak hanya dalam wujud benda atau materi saat ini, tapi dalam wujud apapun, pemikiran, doa, dan juga karya. Kalau kita hanya mempersembahkan dana, bagaimana gubuk atau apa yang namanya, cakruk ini bisa terwujud. Kalau tidak ada karya, tenaga dari sobat-sobat kita, saudara kita yang mewujudkannya. Jadi semua persembahan boleh kita persembahkan kepada Tuhan sebagai wujud ucap syukur kita. Rekan-rekan dari Komisi Multimedia, mereka yang mempersembahkan keahliannya, kepintarannya untuk bisa menayangkan ibadah kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, memang penggambaran akan Trinitas ini sangat-sangat sederhana bagi kita. Hanya Tuhan Allah kok digambarkan hanya sebagai kipas angin gitu ya. Untuk memahami dan menghayati Trinitas, kita hanya bisa menggunakan pengandaian-pengandaian atau perumpamaan yang tidak sempurna, yang hanya sederhana. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang Allah Trinitas, maka kita harus menjalin relasi dengan Allah Trinitas untuk turut terhisap masuk ke dalam karya Allah bagi dunia. Kita harus selalu bersyukur karena kita telah ditebus, kita telah dijadikan anak Allah yang bisa memanggilnya Abba, ya Bapa. Selamat berkarya bagi kesejukan dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Cukup. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang rujam-am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama doa syafaat. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, makasih
Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh dimengertikan sedikit akan ketrinitasan Allah dengan gambaran sederhana, yaitu kipas angin. Berkati kami Tuhan untuk kami boleh dimengertikan, untuk kami boleh ikut ambil bagian di dalam relasi Trinitas Allah, sehingga kami boleh ikut ambil bagian dalam menyejukkan dunia dimanapun dan kapanpun kami berada. Tuhan, tak lupa kami mendoakan pada saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa hadir di tempat ini karena berita sakit ataupun lemah fisiknya. Engkau tengok mereka satu persatu Tuhan, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kekuatan. Yang menderita kesedihan Engkau hiburkan, yang menderita kekurangan Engkau limpahkan. Yang saat ini ada pergumulan dalam hidupnya, kami yakin percaya Bapa memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang saat ini mendudukan momongan, yang saat ini mendudukan tulang rusuknya, pekerjaan ataupun yang lainnya, Tuhan Engkau tahu satu persatu permasalahan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Engkau hadir di tengah-tengah mereka, Engkau memberikan solusi yang terbaik, Engkau memberikan kebutuhan mereka yang terbaik. Kami yakin percaya Engkau menyediakan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tak lupa kami juga pada pemimpin bangsa kami. Engkau berkati Bapak Presiden, wakil para menteri, mereka yang ada duduk di pemerintahan pusat sampai daerah. Bapak sendiri yang memberkati mereka satu persatu untuk mereka juga boleh berelasi meneladani akan ketrinitasan Allah, sehingga mereka boleh menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi kami, rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Bapak, kami serahkan juga gereja kami. Bapak berkati Bapak Pendeta Wijaya dan keluarganya. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kebijaksanaan kepada Bapak Pendeta dan keluarganya. Juga kepada kami Bapak, para majelis, Engkau berkati kami satu persatu, Engkau mampukan kami untuk kami boleh bersinergi, untuk kami boleh berelasi, saling tolong, saling membantu, saling menguatkan, untuk kami boleh bekerja sama satu dengan yang lain, sehingga program-program kerja yang telah kami bentuk boleh kami laksanakan, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu Bapa di dalam kehidupan mereka masing pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan masing-masing pribadi mempunyai pergumulan sendiri. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu sobat muda terkasih untuk berdoa secara pribadi. Inilah Tuhan seru sembahyang kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami, karena Engkau telah menjadikan kami anak-anak Allah. Hanya di dalam satu nama Putra Kami yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan kehadiratnya. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman-Nya sebagai landasan untuk kita berucap syukur di hadapan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8. Demikian firman itu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab rumah-Mu baik ya Tuhan. Demikian firman Tuhan sebagai pengantar untuk kita melakukan persembahan. Adapun di dalam kita mengaturkan persembahan ini, kita akan iringi dengan pujian Kidung Jemaat 287B bait 1 dan yang kedua, Sekarang Bersyukur. Sempurna
Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, oleh karena Bapa selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Bapa, setelah kami ikut bersyukur di dalam merayakan Rioyo Undo-Undo ini, boleh pada kesempatan yang baik ini pula kami bersyukur melalui persembahan kami. Kiranya Bapa berkati apa yang telah kami persembahkan ini, sehingga Bapa berguna untuk keluhuran nama-Mu. Untuk itu kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan-Mu ini. Kiranya Bapa akan menyertai, berikan mereka hikmat untuk mengelola persembahan-Mu ini. Bapa yang di surga, Engkau telah mengajar doa kami yang sempurna. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan. Kita ambilkan dari nyanyian Kidung Baru 195 bait yang pertama dan yang kedua. Kendati hidupku tentram. Dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Kita akan sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Pencipta menyadarkan kita akan adanya cinta yang tidak berkesudahan atas kita. Kiranya Yesus Kristus Sang Kebangkitan memberikan kita sukacita sebagai anak-anak tebusannya. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong memampukan kita hidup sebagai anak-Nya dalam kehendak-Nya dan hidup berdaya guna sebagai saksinya. Dan kiranya Allah Trinitas di dalam persekutuan kasih-Nya menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman.